Chapter 151. Yang ini dihormati. Lightwind Sword dengan gesit terbang di udara seolah-olah memiliki pikirannya sendiri sebelum kembali ke tangan Jian Chen sekali lagi. Jian Chen mengulurkan tangannya untuk menangkap pedang angin ringan saat itu melintas ke arahnya dalam sinar cahaya perak. Itu sudah meneteskan darah, tetapi ujung pedangnya masih bisa terlihat berkilau. Sama seperti pedang angin ringan kembali ke tangannya, darah pada bilah pedang, hampir seolah-olah itu hidup, mulai berkonsentrasi di ujung pedang. Setetes demi setetes benda itu jatuh ke tanah berdebu di bawah saat pedang angin ringan yang sebelumnya berdarah menjadi jelas sekali lagi. Cermin yang tampak seperti logam memantulkan cahaya dari bilah dan memancarkan cahaya putih kabur dari cahaya perak. Hutan itu basah oleh cahaya dan akan menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Menyapu matanya ke tentara bayaran, dia menggunakan Lightwind Sword untuk menyodok tubuh sebelum mengambil sabuk angkasa mereka. Membawa sabuk angkasa, dia berjalan ke area yang bersih untuk duduk. Ketika dia berjalan, dia terus mengambil sabuk luar angkasa dari Zou Mercenaries yang telah mati, dan dalam waktu singkat, dia telah mengumpulkan setumpuk kecil sabuk luar angkasa. Setelah dia mengumpulkan setiap space belt tunggal dan menumpuknya bersama-sama, Jian Chen menyerap Lightwind Sword kembali ke tubuhnya. Satu demi satu, Jian Chen mulai memeriksa barang-barang di space belt untuk mendapatkan uang dan core monster dan membiarkannya menumpuk menjadi satu tumpukan. Dalam beberapa saat, 40 space belt telah diperiksa dan di sisi Jian Chen, ada tumpukan kecil rakasa dan uang monster. Ada total 300 core monster, kebanyakan dari mereka adalah kelas 2 monster cores dengan kelas 3 monster core untuk setiap 10 kelas 2 monster core. Tapi tidak ada satu kelas 4 monster core untuk dilihat. Setengah dari tumpukan koin di tumpukan itu adalah koin tembaga dan perak dengan koin emas mengambil sejumlah kecil untuk membuat total 500 koin di antara ketiganya. Ada sekitar 50 koin ungu, dan secara total, jumlah kekayaan kumulatif dari tumpukan ini akan sama dengan sekitar 70 koin ungu. Tidak menyukai jumlah uang yang buruk, Jian Chen menyimpan kedua core monster dan uang ke space belt-nya sendiri. Meninggalkan mayat-mayat Zou Mercenaries bersama dengan space belt mereka, Jian Chen meninggalkan daerah itu. Semua yang tersisa di sabuk ruang mereka hanyalah sampah yang tidak berguna, karena setiap barang berharga telah diambil oleh Jian Chen. Jian Chen tidak pergi terlalu jauh, dan malah menyembunyikan dirinya di atas pohon besar. Dia tahu bahwa ada tentara bayaran yang mencoba menemukannya sehingga mereka bisa membawanya kembali ke klan Tianxiong untuk hadiah. Namun, karena pegunungan Magical Beast begitu besar dan medannya sangat rumit, bahkan jika mereka memiliki manusia setiap 100 meter, masih akan sulit menemukannya. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kelompok tentara bayaran lain akan terlalu menyedihkan jika dia menunggu di tempat lain. Di pegunungan, setiap tentara bayaran masih berusaha untuk sampai ke daerah ini. Zou Mercenaries adalah kelompok pertama yang mencapai tempat ini. Tidak terlalu lama setelah itu, dari tempat persembunyiannya, Jian Chen melihat sekelompok tentara bayaran lain datang ke arahnya. Kelompok ini hanya memiliki 10 orang, jumlah yang sangat berbeda dari jumlah Zou Mercenaries sebelumnya. Namun, Jian Chen bisa merasakan bahwa kelompok ini dipenuhi dengan Saint Master. Kekuatan kelompok mereka tidak lebih lemah daripada Zou Mercenaries sama sekali. Tepat ketika sekelompok tentara bayaran berjalan di bawah pohon yang disembunyikan Jian Chen, dia tiba-tiba melompat turun dari tempat bertenggernya. Mendarat dengan lembut di tanah, dia tiba-tiba melesat menuju kelompok dengan pedang angin ringan di tangannya saat dia menusuk ke depan dengan sejumlah besar pedang Qi yang mengalir dari pedangnya. 10 tentara bayaran segera bereaksi ketika Jian Chen memulai gerakannya, tetapi kecepatan Jian Chen jauh lebih cepat daripada kecepatan reaksi mereka dan dia sudah menutup celah di antara mereka. Dengan pedang angin ringan miliknya, dia menusukkannya dalam rentetan cahaya besar saat menusuk ke bahu kanan salah satu tentara bayaran. Pada saat yang sama,
Setiap tentara bayaran telah mengeluarkan Sein weapons mereka saat mereka menggeram dalam kemarahan. Tentara bayaran di belakang mulai berlari ke depan dengan harapan menjebak Jian Chen dalam lingkaran. Jian Chen mengeluarkan pedangnya dari bahu kanan pria itu dan segera menempatkan dirinya dalam posisi defensif saat Sein Master semua menebasnya. Seperti ular perak, pedang angin ringan melesat ke depan menuju tentara bayaran lainnya. Tentara bayaran yang ditargetkan buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan. Tetapi dengan Lightwind Sword yang begitu cepat, pertahanannya dengan cepat kewalahan, dan dia akhirnya ditikam melalui bahu kanan. Kamu mencari kematian? Melihat salah satu dari mereka sendiri mengalami kerusakan, setiap tentara bayaran lainnya menjadi geram ketika Sein Force semakin memasuki Sein weapons mereka. Tanpa ampun mereka melanjutkan pengejaran mereka menuju Jian Chen dengan Sein weapon mereka. Jian Chen terbang mundur 10 meter dengan gesit, menyebabkan pedang menyerang tidak ada apa-apa selain udara. Senjata Sein yang tersisa lainnya menabrak lantai, menyebabkan kawah besar terbentuk. Tangan kanan Jian Chen memegang pedangnya saat ujungnya menunjuk ke bawah ke tanah sementara matanya menatap tentara bayaran. Untuk berani menyerang kami dengan curang, kamu pasti lelah hidup kamu. Orang besar yang kokoh mengutuk ketika dia mengangkat pedang dua tangan raksasanya ke atas untuk diayunkan ke arah Jian Chen. Bantu. Sebelum pria itu mengambil langkah maju, seorang pria paruh baya datang untuk menghalanginya. Yang bernama Bantu menatap dengan marah pada orang yang menghalangi dia, Mu Jian. Apakah kamu tidak menghalangi saya? Apakah kamu tidak melihat itu melukai Hado dan Eric? Yang bernama Mu Jian menggelengkan kepalanya ketika dia mengabaikan Bantu untuk melihat Jian Chen. Teman-teman, aku tidak tahu alasan apa kamu mungkin tiba-tiba menyerang kami. Anda di sini untuk menemukan dan menangkap yang bernama Jian Chen, kata Jian Chen. Mendengar ini, yang bernama Mu Jian menatap Lightwind Sword di tangan Jian Chen. Seolah dia menyadari sesuatu, wajahnya mengalami perubahan besar saat dia berteriak. Bisakah kamu menjadi Jian Chen? Itu benar, saya Jian Chen. Jian Chen tersenyum, tapi itu adalah tipe senyum dunia lain. Mendengar itu, 10 tentara bayaran saling memandang dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka tidak berpikir bahwa mereka akan dapat menemukan Jian Chen, tetapi untuk menemukannya di sini, jika mereka dapat menangkapnya, maka hadiah 10.000 koin ungu akan menjadi milik mereka. Namun, bukannya ekspresi bahagia di wajah Mu Jian, hanya ada ekspresi konsentrasi. Jadi kamu Jian Chen, ini juga, berhenti berbicara, sama seperti satu tentara bayaran hendak tersenyum dan mengatakan sesuatu, Mu Jian segera memotongnya. Melotot padanya, Mu Jian kembali ke Jian Chen dan menangkupkan kedua tangannya. Saya tidak berpikir satu yang terhormat di sini akan menjadi Jian Chen terhormat yang dikenal karena kecakapan militernya. Yang satu ini di sini bernama Mu Jian. Untuk dapat melihat Jian Chen yang elegan dan terhormat, ini benar-benar merupakan berkah yang cukup untuk 3 kehidupan. Chapter 152. Keragu-raguan. Jian Chen tertawa dan berbicara. Kamu terlalu memuji saya, terhormat Mu Jian benar-benar memuji saya terlalu banyak. Saya kira kelompok pria Anda memasuki Magical Beast Mountain Range untuk menemukan saya juga. Itu benar, kami datang untuk menangkapmu. Yang menahan Mu Jian telah berbicara dengan keras. Mendengar pria itu berbicara, wajah Mu Jian berubah sebelum menatap marah pada pria di belakangnya. Di wajah pria itu tampak kebingungan dan tidak mengerti apa yang terjadi. Mu Jian menangkupkan kedua tangannya saat dia menghadapi Jian Chen sekali lagi dan tertawa. Terhormat Jian Chen, yang ini dan teman-teman saya memang memasuki pegunungan Magical Beast, tapi itu untuk menonton kegembiraan. Kami tidak pernah memiliki ide untuk mencoba menangkap Jian Chen yang terhormat. Saya harap Anda tidak akan salah paham. Salah paham? Jian Chen tidak bisa menahan tawa. Jika saya tidak salah dengar, maka saya hanya mendengar teman Anda di sana mengatakan bahwa kelompok Anda ingin menangkap saya.
Untuk alasan ini, bagaimana saya bisa tidak salah paham dengan Anda? Mendengar ini, Mu Jian memiliki ekspresi malu di wajahnya. Ketika mereka memasuki pegunungan Magical Beast, mereka benar-benar ingin menangkap Jian Chen. Meskipun mereka telah mendengar tentang kekuatan Jian Chen dan berapa banyak Sein telah mati oleh tangan Jian Chen, mereka mengira itu adalah rumor. Setiap orang selalu tidak percaya rumor, dan Mu Jian dan kelompoknya tidak berbeda. Tapi saat Mu Jian secara pribadi melihat kekuatan Jian Chen, dia bisa melihat bahwa tidak ada temannya yang bisa menjadi lawan bagi Jian Chen. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, itu tidak berarti penangkapan yang dijamin dari Jian Chen tanpa mereka mengambil kerugian besar juga. Dia juga benar-benar menyadari bahwa jika Jian Chen serius dalam mengambil nyawa teman-temannya, mereka akan sudah lama berbaring di tanah. Karena itu, Mu Jian sudah menyerah untuk berpikir tentang mencoba menangkap Jian Chen. Pada saat ini, dia tidak ingin memasuki konflik dengan Jian Chen, jika tidak, mereka akan mengalami kerugian besar. Melihat Mu Jian yang diam, Jian Chen berbicara sekali lagi, saya tidak ingin membunuh yang tidak bersalah secara acak. Jika Anda menyerahkan semua core monster di dalam Space Belt Anda, maka Anda dapat membeli hidup Anda kembali. Jika Anda tidak melakukannya, maka jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Tiba-tiba, kilatan niat membunuh membuatnya ke mata Jian Chen. Mendengar ini, setiap tentara bayaran mengungkapkan ekspresi marah namun menghina. Di antara 10, tidak ada yang kecuali Mu Jian memiliki ekspresi pemahaman yang jelas. Jian Chen, Anda adalah orang tercela yang hanya tahu cara menggunakan trik kotor. Kualifikasi apa yang harus Anda katakan sesuatu seperti itu? Datang dan makan pedang paman. Kata-kata Jian Chen telah membuat marah banyak orang di sana. Dan segera, pria yang kuat di belakang Mu Jian telah mengeluarkan pedang raksasanya karena marah saat ia menuduh Jian Chen. Tunggu, Mu Jian mencoba untuk memblokir pria itu tanpa memperhatikan kemarahan di matanya. Berbalik untuk melihat Jian Chen, dia berbicara, Jian Chen, kita menjadi musuh secara tidak sengaja. Mungkinkah kamu masih akan memaksa kita dengan cara ini? Jian Chen mulai tertawa dingin. Aku sudah bilang, tinggalkan inti monster Anda, dan Anda bisa pergi. Kalau tidak, saya tidak akan tinggal di tangan saya. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, namun, jika Anda membuat tindakan terhadap saya dan menderita korban, jangan salahkan saya. Kata-kata Jian Chen tidak meninggalkan ruang untuk berdebat, menyebabkan Mu Jian merasa sangat muram saat dia berkata, seperti yang mereka katakan, semuanya harus menyerah tanpa kata. Yang terhormat Jian Chen, kau terlalu berlebihan. Space Belt seseorang dipenuhi dengan core monster yang mereka telah mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk diperoleh dari membunuh binatang ajaib dan terakumulasi setelah periode waktu yang lama. Mu Jian tahu bahwa jika dia bertarung dengan Jian Chen, maka pasti akan ada kerugian. Tetapi pada saat yang sama, memberikan semua core monster yang diperolehnya dengan susah payah kepada Jian Chen adalah hal yang mustahil. Mu Jian, apa yang kamu lakukan? Semburan omong kosong dengannya. Cepat dan tangkap dia. Dia ingin mengambil semua core monster kita sendirian. Benar-benar lelucon yang luar biasa. Seorang pria berambut emas berbicara dengan sangat jijik. Jian Chen, meskipun Anda telah melukai dua saudara kita, itu hanya karena Anda telah menyerang kami dari belakang. Ada 10 dari kita, jadi itu tidak berarti seseorang sepertimu bisa menjadi lawan kita. Paling-paling, hasil akhirnya adalah kedua belah pihak menghadapi cedera berat, tetapi itu tidak akan banyak merusak sisi kami. Di sisi lain, jika Anda menghadapi cedera berat, itu akan membuat hal-hal yang sangat tidak menguntungkan bagi Anda. Setelah semua, ada banyak orang merangkak di Magical Beast Mountain Range yang ada di sini untuk menangkap Anda. Bagi kami, ini bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Tetapi bagi Anda, ini adalah perjuangan antara hidup dan mati. Jadi meminta kami untuk menyerahkan core monster kami kepada Anda adalah tugas yang mustahil. Orang yang berbicara adalah orang yang kokoh, jelas,
dia tahu bahwa kekuatan Jian Chen tidak terlalu lemah juga. Mata Jian Chen melotot dengan tatapan dingin saat dia mengangkat Light Wind Sword-nya. Jadi seperti itu, yang tersisa untuk dilakukan hanyalah bertarung, katanya sambil menagih ke 10 orang. Mu Jian tidak mengatakan apa-apa lagi dan memegang pedangnya. Mengisi daya dengan tentara bayaran lainnya, semua orang bersiap untuk melawan Jian Chen. Semua 10 orang ini memiliki kekuatan Saint Master, dan di masa lalu, jika Jian Chen bertarung melawan 10 Saint ini, dia akan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Tetapi sekarang, kekuatannya jauh di atas level Saint Master di sekitarnya dan dia bisa menanganinya dengan mudah. Menggunakan langkah-langkah mendalam untuk membela diri terhadap serangan dari Saint Master dan pembalasan, baik tentara bayaran dan Jian Chen secara merata dicocokkan. Terlepas dari kerugian yang dimiliki Jian Chen karena sendirian, tidak terlalu lama kemudian, tentara bayaran perlahan kehilangan keuntungan mereka. Banyak kali tentara bayaran hampir menembus leher mereka oleh Jian Chen, tetapi mereka juga akan menghindar ke samping pada saat yang paling penting. Namun, mereka sudah ditusuk beberapa kali oleh pedang Jian Chen. Jian Chen seperti kerasukan setan saat ia melintas di antara kerumunan. Setiap kali dia menghilang dan muncul kembali, dia akan menyerang dari hampir setiap arah dengan pedang angin ringan yang memancarkan sejumlah besar pedang Qi. Pedang angin ringan menari ketika terbang di udara. Suara-suara itu bepergian melalui udara bisa terdengar jelas saat memusatkan serangannya dalam satu garis lurus. Pet, ujung Light Wind Sword dipertajam oleh Sword Qi yang menusuk ke sendi lengan kanan tentara bayaran. Pada saat yang sama, pedang angin ringan lurus menembus tubuhnya, menyebabkan lengan kehilangan semua fungsi. Pria itu mulai menjerit kesakitan saat pedang di tangannya menghilang ke udara. Lengan kanannya benar-benar menusuk, menyebabkan dia kehilangan kekuatan tempur yang dia miliki karena dia tidak bisa lagi memegang senjata. Bang! Jian Chen menendang pria itu dengan kuat di perut, menyebabkan dia terbang mundur. Mengayunkan tubuhnya ke samping, dia menghindari serangan lain yang datang padanya. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan pedangnya pada pria itu, membuatnya panik. Segera mengambil keuntungan dari pesta terburu-buru, Jian Chen segera menikamnya melalui bahu kanan. Chapter 153. Bertemu guru suci yang hebat lainnya, cedera pada bahu kanan berdampak pada kemampuan pria itu mengayunkan pedangnya. Pria yang dipukul melewati pundaknya telah merasakan luka yang begitu parah sehingga melebihi apa yang pernah dia rasakan. Karena pedang Qi meningkatkan ujung pedang, ketika pedang angin ringan menusuk melalui bahu kanannya, seluruh lengan kanannya telah kehilangan fungsionalitas serta kemampuan bertarung. Anggota yang terluka hanya bisa mundur tanpa daya sementara Jian Chen maju ke depan untuk melawan tentara bayaran lainnya. Suara Saint Weapon yang berbenturan dengan Saint Weapon dapat didengar secara konstan saat Saint Force dari semua orang berbaur dengan milik orang lain. Saint Force bahkan telah mencapai titik di mana rumput di dekatnya diratakan sementara kotoran dari tanah terbang dalam satu awan debu raksasa, menutupi sosok semua orang. Seringkali suara kesakitan yang menyedihkan bisa didengar saat orang lain ditendang ke udara. Setiap sosok direndam dengan darah dan memiliki luka di seluruh tubuh mereka. Tidak terlalu lama kemudian, sebelumnya 10 tentara bayaran telah dikurangi menjadi segelintir kecil. Sosok Jian Chen telah terus-menerus menebas lawan-lawannya dengan cara yang sengit, tetapi bahkan tidak ada satu luka pun yang bisa dilihat di manapun di tubuhnya. Memblokir tebasan pedang angin ringan Jian Chen melesat maju dan menusuk ke bahu kanan tentara bayaran lain. Aku tidak ingin membantai orang yang tidak bersalah, jadi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk pergi. Jika Anda tetap keras kepala seperti ini, maka jangan salahkan saya lagi. Jian Chen berseru tanpa emosi, tetapi bisa dilihat bahwa ada niat membunuh di matanya. Dia sangat lunak sampai sekarang, tetapi karena mereka begitu keras kepala,
dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Ini adalah hal yang sangat umum di benua Tianyuan, jadi Jian Chen tidak berpikir dia bersalah. Lagi pula, dunia ini mematuhi hukum dasar hutan, dan yang kuat memegang semua kekuatan. Yang lemah tidak akan pernah memiliki suara di dunia ini. Jika ada tentara bayaran datang ke Magical Beast Mountain Range, mereka ada di sana hanya untuk menangkap Jian Chen dan membawanya kembali ke klan Tianxiong untuk mendapat hadiah, dan 10 tentara bayaran di depannya tidak berbeda. Jika bukan karena fakta bahwa Jian Chen lebih kuat dari mereka, tentara bayaran ini tidak akan begitu ingin melawannya pada awalnya. Mendengar ini, orang yang bernama Mu Jian mengungkapkan perjuangan yang ada dalam benaknya ketika dia melihat tentara bayarannya yang terluka parah dan melemah. Menggigit bibirnya, dia akhirnya berteriak, "Berhenti!" Mu Jian tidak memiliki jumlah prestise yang lemah di antara kelompok tentara bayaran ini. Saat dia berbicara, setiap tentara bayaran segera melompat mundur dan menatap dengan ketakutan pada Jian Chen dan Lightwind Sword yang ramping. Pedangnya sangat cepat sehingga bahkan membuat mereka sangat takut. Selama pertempuran mereka dengan Jian Chen, ada banyak kali pedang angin ringan hampir menyerang mereka, hanya untuk diselamatkan oleh rekan-rekan terdekat mereka di saat-saat terakhir. Mu Jian terus menatap Jian Chen dengan tatapan yang rumit, tetapi melihat jumlah darah yang bocor dari pedang angin ringannya, dia tiba-tiba menjadi sedih dan berkata tanpa daya, "Semua orang mengeluarkan inti monstermu. Jian Chen yang terhormat telah berbelas kasih kepada kita. Jika kita tidak mengikuti tuntutannya kali ini, maka luka sederhana tidak akan menjadi akhir dari masalah kita." Kali ini, tidak ada tentara bayaran yang memiliki pikiran tidak setuju. Dengan ekspresi sedih di wajah mereka diam-diam mulai mengeluarkan semua core monster mereka yang tersisa dari space belt mereka dan menumpuknya di tanah. Setelah pertukaran singkat itu, mereka semua tahu bahwa bahkan dengan 10 orang, mereka tidak cukup untuk diklasifikasikan sebagai lawan bagi pemuda ini. Dengan pukulan pedangnya yang sangat cepat dan kemampuan untuk bertahan dengan begitu cepat, mereka tidak punya cara untuk menyerang atau melawan. 10 Saint ini memiliki banyak monster di dalamnya. Meskipun mereka tidak memiliki banyak monster cores kelas 3, mereka masih memiliki banyak monster cores kelas 2. Jian Chen, ini semua core monster yang kita miliki. Itu berarti kita bisa pergi sekarang, kan? Mu Jian berbicara dengan ekspresi jelek. Jian Chen memandang tumpukan core monster di tanah dengan senyum yang tidak disengaja di wajahnya. Jika kamu baru saja memberikan core monster tadi, maka semua ini bisa dihindari. Tidak apa-apa, meskipun saya, Jian Chen, tidak bisa menyebut diri saya seorang pria terhormat. Saya adalah orang yang menepati janjinya. Anda bisa pergi. Mu Jian terhindar untuk terakhir melihat tumpukan kecil rakasa di tanah, tatapan keengganan. Dengan napas tak berdaya, Mu Jian dan teman-temannya hanya bisa meninggalkan tempat ini. Meskipun tumpukan core monster tidak banyak berbicara, itu yang dimiliki Saint Master. Ingat, aku tidak ingin melihatmu datang dan menatapku lagi. Kalau tidak, aku pasti tidak akan berbelas kasihan. Anda sebaiknya segera meninggalkan Magical Beast Mountain Range. Saat 10 tentara bayaran berjalan pergi, Jian Chen telah memanggil mereka sebelum mereka bisa terlalu jauh. Mendengar ini, Mu Jian berhenti hanya sedetik, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Segera setelah itu, dia menghilang ke hutan. Jian Chen mengingat Lightwind Sword-nya dan dengan tenang berjalan menuju tumpukan core monster. Membungkuk untuk menyimpan semua itu ke dalam space belt pribadinya, dia telah menghitung bahwa ada sekitar 200 core monster. Jumlah inti yang baik adalah kelas 2, tetapi ada sekitar 20 kelas 3 inti monster. Baru saja Jian Chen selesai membersihkan semua core monster, dia perlahan meluruskan punggungnya dan tersenyum dingin. Rekan teman, kamu sudah berada di sini untuk beberapa waktu dan cukup melihat. Bukankah sudah waktunya bagi Anda untuk keluar? Hahaha, titik. Tepat saat Jian Chen selesai berbicara, suara keras keluar dari hutan. Setelah itu,
Bayangan abu-abu terbang keluar dari dalam dan mendarat 20 meter dari tempat Jian Chen berdiri. Orang yang datang agak tua, usianya sekitar 50 hingga 60 tahun. Wajahnya agak merah saat melihat Jian Chen dengan ekspresi bersemangat. Dilihat dari seberapa acak rambut peraknya, pria itu agak tidak konvensional dengan penampilannya. Dia mengenakan jubah abu-abu dan lebih tinggi dari Jian Chen dalam jumlah besar. Dan meskipun dia berdiri di tanah tanpa postur yang tidak biasa, Jian Chen bisa merasakan tekanan gigih yang menyelimutinya. Melihat penatua ini, Jian Chen tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kewaspadaannya saat wajahnya menjadi lebih serius. Menatap mendalam pada penatua, dia berbicara 3 kata, "Great Saint Master." Penatua itu tertawa. "Bayi kecil, saya tidak berpikir Anda akan bisa memberitahu kekuatan orang tua ini. Tidak buruk, sungguh tidak buruk. Tampaknya Anda memiliki kekuatan. Tidak heran kalau Baji Asteris Antian Xiong Lai tidak dapat menangkap Anda. Chapter 154. Membunuh seorang guru suci yang hebat, bagian 1. Jian Chen menarik napas dalam-dalam, walaupun dia sudah lama menebak bahwa kemungkinan seorang guru suci besar untuk mengejarnya untuk 10.000 koin ungu cukup besar. Dia tidak berpikir itu akan begitu cepat. Tidak ada rasa takut di dalam hati Jian Chen, meskipun dia tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia bisa menang melawan ahli Great Saint Master. Dia memiliki keyakinan bahwa setidaknya dia bisa bertarung melawan 1 sampai tingkat tertentu. Pada saat yang sama, Jian Chen juga diam-diam bersukacita. Dia bersukacita karena telah menyuruhnya untuk berkultivasi dulu sampai dia adalah seorang Saint Master. Jika dia tidak melakukannya, maka jika dia akan bertemu dengan seorang guru suci yang hebat, dia tidak akan memiliki pilihan selain mencoba dan melarikan diri. Terhadap guru suci tua yang tua ini, Jian Chen telah merasakan sejumlah besar tekanan. Dengan cepat, dia menenangkan dirinya dan menatap si tua dengan ekspresi yang nyaris tidak tenang. "Penatua terkasih, mungkinkah kamu juga tertarik pada 10.000 koin ungu untuk penangkapanku?" Bayi itu mengajukan pertanyaan yang sudah dia tahu jawabannya. "Yang lama ini tidak akan membiarkan pembicaraan dengan Anda. Ikut denganku dengan tenang, atau aku akan melakukannya sendiri. Anda pasti sudah menyadari sekarang bahwa saya tidak seperti 10 Saint Master sebelumnya yang baru saja Anda lawan." Penatua dengan santai menatap Jian Chen, tapi dia tidak melihat Jian Chen sebagai lawan. Jian Chen menyeringai saat Lightwind Sword muncul kembali di tangan kanannya. Saat dia memegang gagang pedang, ujungnya terseret ke tanah saat dia berbicara. "Menunggu untuk ditangkap dan dikirim bukanlah gaya saya." Penatua yang terkasih, yang ini terima kasih atas ide cerdas Anda. Tiba-tiba, Jian Chen menghilang menjadi kabur dengan hanya jejak terkecil dari sosoknya saat ia terbang menuju yang lebih tua. Dalam sepersekian detik, celah 20 meter antara keduanya dengan cepat ditutup saat pedang angin ringan mulai memancarkan jumlah pedang ki yang kuat dan menusuk tenggorokan tetua itu. Ekspresi ceroboh di wajah tua itu hilang dalam sekejap dan digantikan oleh yang serius. Telapak tangannya mulai membungkusnya dengan Saint Force dalam jumlah yang kuat sebelum kondensasi menjadi belati sepanjang 1 kaki. Di tangan yang lebih tua, itu bersinar dingin saat menyambut pendekatan pedang angin ringan. Pedang angin ringan dan belati tua itu bertabrakan satu sama lain dengan suara besar. Segera gelombang besar Saint Force muncul dalam gelombang dari benturan dan menyebar dalam lingkaran di sekitar mereka dengan cara yang terlihat dengan mata telanjang. Saat itu berdesir menjauh dari dua pejuang, rumput di sekitarnya segera diratakan sebagai gelombang Saint Force berdesir di atasnya. Itu bahkan menendang awan debu dari tanah dan segera menyebabkan visibilitas diturunkan. Sebuah dengungan sedikit bisa terdengar dari tenggorokan Jian Chen saat ia terpaksa terbang kembali beberapa meter. Untuk setiap langkah, jejak yang dalam bisa terlihat di tanah. Kekuatan dari Saint besar memang sangat kuat.
Saya tidak berpikir bahwa bahkan setelah membuat terobosan ke tingkat Saint Master, masih akan ada kesenjangan yang begitu lebar antara keduanya. Jian Chen bergumam, dengan pertukaran saat ini dengan Penatua, itu adalah Jian Chen yang telah dirugikan. Setelah semua, dalam pertempuran kekuatan dengan Saint Force, bagaimana mungkin Jian Chen yang hanya pada tahap Saint Master bersaing dengan Penatua yang berada di Great Saint Master? Namun, Jian Chen juga diam-diam senang. Setelah melakukan kontak dengan Penatua, dia menyadari betapa lebar jarak kekuatan itu, dan seberapa dekat dia dengan tingkat Penatua, membuatnya cukup bahagia. Di sisi lain, wajah tetua tumbuh lebih serius ketika dia melihat Jian Chen dan berbicara dengan sungguh-sungguh, bayi di sini tampaknya cukup rumit. Tampaknya jika yang lama ini ingin menangkap Anda, maka yang lama ini lebih berupaya. Wajah Jian Chen tersenyum dingin, bahkan jika Anda melakukan semua yang Anda bisa, Anda tidak akan bisa menangkap saya. Penatua itu tertawa dengan senyum dingin. Bayi itu tahu bagaimana berbicara besar. Kemudian biarkan yang tua ini mengamati dan melihat seberapa kuat dirimu. Setelah dia selesai berbicara, belati tua itu meledak dengan Saint Force. Setelah ledakan energi itu, tetua tiba-tiba menghilang dan kemudian tiba-tiba muncul kembali tepat di depan Jian Chen dengan belati siap menembus jantung Jian Chen. Karena Penatua itu adalah guru Saint besar, Jian Chen tidak berani menurunkan konsentrasinya. Saint Force di dalam tubuhnya mulai beredar dan berkumpul di sekitar Lightwind Sword di tangan kanannya. Membentuk kabut putih pedang Qi di atas bilah, Jian Chen mengayunkan pedangnya ke belati yang masuk. Tiba-tiba, ledakan energi lain bisa dilihat saat gelombang kejut dikirim ke seluruh area. Kotoran di tanah dikirim terbang ke udara saat bentrokan Saint Force segera menekan tanah. Banyak tanaman yang tumbang dan dikirim ke udara. Dalam satu serangan, Jian Chen sekali lagi dikirim terbang mundur beberapa langkah sementara sesepuh itu sekali lagi tidak terpengaruh dan bukannya mengejar Jian Chen yang mundur dengan belati yang diarahkan ke hati Jian Chen. Tubuh Jian Chen bergeser ke samping, menyebabkan belati tanpa irisan melewati pakaiannya. Setelah itu, pedang Qi angin ringan pedang menjerat si Penatua di dalam dan dalam sepersekian detik, ia telah menyerang 10 kali dengan setiap serangan pedang yang ditujukan ke berbagai bagian tubuh sesepuh itu. Penatua membawa belati dan mengacungkannya di depannya, membela diri terhadap berbagai serangan. Ding 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 ding. Suara senjata yang saling berbenturan bisa terdengar saat Lightwind Sword dan belati terus saling pukul dalam sepersekian detik. Tiba-tiba, si Penatua mundur dengan ganas karena jubah yang dikenakannya tidak lagi dalam keadaan utuh sepenuhnya. Di dadanya ada beberapa bekas luka yang bocor darah. Dari bagian lain jubahnya, beberapa helai dan tambalan sudah jatuh ke tanah. Bahkan di atas kepalanya, beberapa helai rambutnya bisa terlihat terbawa angin setelah dipotong. Tepat di depannya, Jian Chen tidak terlihat dalam kondisi yang lebih baik. Meskipun tidak ada luka di tubuhnya, wajahnya berwarna tidak pucat. Melihat bagaimana pakaiannya dirobek sedemikian rupa, Penatua itu memandang Jian Chen dengan tatapan penuh perhitungan. Kamu benar-benar tidak bisa melihat kebaikan ketika itu datang. Jangan salahkan aku ketika aku tidak menunjukkan belas kasihan saat itu. Jian Chen hanya tertawa. Banyak orang suci telah mati oleh pedangku, tetapi aku tidak pernah bisa mengklaim telah membunuh seorang saint besar dengan pedang angin ringanku. Hari ini, Anda akan menjadi yang pertama. Bagaimana sombong? Penatua itu menggeram saat dia melaju ke arah Jian Chen tanpa kata-kata lebih lanjut untuk diucapkan. Chapter 155. Membunuh orang suci yang hebat. 2. Tanpa rasa takut, Jian Chen dibebankan ke depan dengan Lightwind Sword-nya dan sekali lagi bentrok dengan yang lebih tua. Kali ini, Jian Chen telah menggunakan seluruh kekuatan dan langkah mendalamnya untuk berbentrokan dengan sesepuh. Menggunakan Lightwind Sword untuk menikam si tua terus-menerus, ia secara bersamaan menghindari setiap serangan dari lawannya.
Dari awal babak baru ini, dia telah menghindari bentrok senjatanya dengan yang lebih tua, dan hanya ketika tidak mungkin menghindar dia menggunakan pedangnya untuk bertahan. Kontrol Penatua atas belatinya luar biasa, dan seolah-olah dia telah mencapai puncak mutlak dengan senjatanya. Hampir seolah-olah setiap serangan adalah tindakan kesempurnaan, belati selalu terbang langsung ke hati Jian Chen. Kedua pejuang melakukan perjalanan bolak-balik di seluruh wilayah, gerakan mereka telah menendang angin yang kuat. Angin sepoi-sepoi mulai menjadi angin kencang yang mengancam untuk mencabut rumput di sekitarnya dan membuatnya terbang ke udara. Keduanya terus saling berhadapan, tetapi di bawah kendali baik Jian Chen, Sein Weaponnya sendiri jarang menabrak belati tua itu. Seiring berlalunya waktu, si Penatua semakin tertekan. Dia merasakan kemarahan yang mendalam di dalam dirinya. Kekuatannya jelas lebih tinggi daripada lawannya, tetapi karena lawannya memiliki sedikit keuntungan dalam kecepatan dan juga membual waktu reaksi yang unggul, ada banyak waktu ketika Penatua tidak dapat menemukan solusi untuk melakukan apapun. Ada juga beberapa kali di mana bahkan dengan kekuatan Sein Masternya, kecepatan pedang yang sangat menakutkan telah meninggalkan Penatua di persimpangan kritis antara hidup dan mati. Bayi kecil, kamu menyebut dirimu seorang laki-laki namun kamu melawan orang tua tanpa ragu-ragu untuk gelar tersebut. Untuk apa itu? Penatua berteriak dengan marah karena dia tidak bisa menangani pertempuran ini lagi. Mendengar ini, Jian Chen tersenyum kecil. Untuk mencoba mendapatkan pahala yang mudah dan pendek, ini adalah pilihan yang tidak bijaksana. Apakah Anda pikir saya bodoh? Tetua tertegun sementara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kilatan niat membunuh dengan cepat melewati matanya saat ia dengan cepat melompat ke arah Jian Chen sekali lagi dengan belati yang siap membunuhnya. Mengetahui bahwa Penatua tidak lagi punya ide untuk membiarkannya hidup, mata Jian Chen menyala dengan nada dingin sebelum meningkatkan kecepatannya dengan setingkat. Jumlah pedang Qi di udara meningkat dan tampak seolah seluruh area tertutupi dalam kafannya yang membuat hampir mustahil bagi keduanya untuk menemukan satu sama lain. Dengan meningkatnya jumlah kekuatan di pihak Jian Chen, jumlah tekanan pada Penatua meningkat berkali-kali lipat. Meskipun menjadi Great Sein Master dengan kecepatan yang baik, dia tidak dapat menyamai Jian Chen dalam hampir semua aspek dan terus-menerus berada dalam keadaan panik. Suara mendesing, pada saat yang sama, pedang tajam pedang Qi keluar dari kabut dengan tiba-tiba. Yang lebih tua tidak punya waktu untuk bereaksi dan pedang tajam segera memotong lengan kanannya di pergelangan tangan. Rasa sakit karena kehilangan tangan kanannya menyebabkan Penatua tertegun. Namun ketika dia tertegun, Lightwind Sword dengan cepat melintas ke arah sosok sesepuh itu. Penatua dengan cepat memegang belati di tangannya yang lain di depannya untuk bertindak sebagai bentuk pertahanan ketika dia mencoba mundur ke belakang. Tiba-tiba, sebelum dia bisa pergi jauh, sesepuh itu terhenti ketika sebuah pedang berdarah menusuk langsung ke tenggorokannya dan keluar di bawah dagunya. Dia tidak tahu bagaimana atau kapan Jian Chen berada di belakangnya, hanya bahwa pedang angin ringan miliknya sudah menusuk langsung melalui tenggorokannya, mendaratkan pukulan membunuh. Mata bingung tetua itu memandang pedang di tenggorokannya dengan ekspresi tidak percaya murni. Dia benar-benar bingung tentang bagaimana Jian Chen bisa menyelinap di belakangnya tanpa dia sadari. Namun, pertanyaan yang Penatua tidak akan pernah menjawab karena tubuhnya perlahan terkunci dan jatuh ke tanah. Kedua matanya tumbuh lebar dan mendung sebagai tanda kematian. Jian Chen menarik pedangnya dengan menghirup udara dari bibirnya. Memerangi orang suci yang agung ini telah menghabiskan banyak energinya, dan setelah pertarungan ini, dia mulai bernapas dengan berat. Menyerap pedang angin ringannya ke tubuhnya sekali lagi, dia melihat sosok tua di lantai. Sambil menghela nafas, dia bergumam, untuk memiliki puluhan tahun kultivasi dihancurkan dalam satu hari. Tidak perlu untuk itu. Andai saja Anda tidak tamak merayu hati Anda untuk menyerang saya, Anda tidak akan berakhir seperti itu. Dengan mengatakan itu, Jian Chen membungkuk untuk mengambil space belt pada sesepuh dan mulai mengeluarkan setiap item dari dalam.
Jumlah core monster dalam Space Belt Penatua tidak berjumlah lebih dari jumlah yang dimiliki Jian Chen, hanya memiliki sekitar 50 core monster secara total. Namun, inti rakasa peringkat terendah adalah inti rakasa kelas 2, tidak ada satu rakasa inti kelas 1 yang terlihat. Lebih dari setengahnya adalah monster cores kelas 2 dan 20 cores monster kelas 3. Ada juga satu core 4 monster core. Selain dari core monster, Jian Chen juga menghitung sekitar 70 koin ungu. Setelah menyimpan core monster dan koin ungu di dalam Space Belt-nya, Jian Chen membalikkan Space Belt di tangannya sekali lagi sebelum menyadari ada sepotong bulu putih di dalamnya. Sepotong bulu putih ini seukuran telapak tangannya. Lembut untuk disentuh dan tampak sangat nyaman untuk dipegang, ada juga sensasi hangat padanya. Sepotong bulu ini, Jian Chen menatap bulu di tangannya dengan kaget. Segera melemparkan Space Belt ke tanah. Dia terjun ke Space Ring-nya sendiri dari dalam Space Belt-nya dan mengeluarkan kantong bersulam merah. Kantong merah ini adalah kenang-kenangan dan pusaka keluarga klan Bi yang diturunkan kepadanya dari ibunya Bi Yuntian. Jari-jari Jian Chen dengan gesit membuka kantong untuk mengambil sepotong bulu putih dari dalam. Tangannya mulai bergetar ketika dia membuka lipatan bulu, hanya untuk melihat bahwa yang ada di dalam kantong merah itu juga seukuran telapak tangannya. Saat Jian Chen membandingkan kedua potong bulu itu dengan erat, matanya semakin melebar karena terkejut. Itu karena dua potong bulu ini hampir identik, bahkan tekstur bulunya sama. Dari hal-hal yang terlihat, seolah-olah dua potong bulu itu berasal dari satu potongan tunggal yang dipotong menjadi beberapa bagian. Ini adalah, mata Jian Chen melihat kembali ke tubuh istirahat sesepuh sekali lagi saat jantungnya mulai berdetak. Sepotong bulu dari dalam kantong merah adalah pusaka keluarga klan Bi. Sampai hari ini, pusaka itu pasti berusia lebih dari 100 tahun, dan meskipun ia tidak tahu untuk apa bulu ini digunakan, barang antik dan harga untuk itu jelas sudah jelas. Untuk dihargai oleh Bi Clan yang akumulasi kekuatannya telah dimusnahkan dalam satu malam, itu mudah untuk melihat bahwa sepotong bulu ini pasti akan memiliki harga tinggi. Pada saat ini, untuk tiba-tiba menemukan sepotong bulu yang identik dari Great Saint Master seorang penatua, Jian Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa penatua ini. Tua ini. Chapter 156. Reputasi dan keuntungan yang menakutkan. Mengapa penatua ini memiliki sepotong bulu padanya? Hanya siapa dia? Jian Chen memegang potongan bulu di tangannya saat dia merenungkan pertanyaan ini. Mungkin dia mendapatkan sepotong bulu ini secara kebetulan. Namun, rahasia apa yang tersembunyi dari bulu ini? Jian Chen bergumam pelan. Dia tidak sengaja menemukan potongan bulu ini dari si penatua dan karenanya tergoda oleh penemuan baru yang aneh dan aneh ini. Mungkinkah ini semacam peta harta karun dengan semacam seni bela diri yang menakjubkan yang tertulis di atasnya? Jian Chen merenung. Berdasarkan pengalaman sebelumnya dari kehidupan masa lalunya, ia dengan cepat menyulap beberapa spekulasi. Namun, sepotong bulu ini tidak memiliki jejak kenajisan. Sama sekali tidak ada koneksi untuk ditarik ke sana. Tampaknya tidak terkait dengan peta harta karun atau jenis seni bela diri yang unik. Seringkali di masa lalu Jian Chen mengeluarkan sepotong bulu untuk mempelajarinya. Di bawah mata dan tangannya, bulunya kuat dan lentur, dan tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, tidak ada sehelai bulu pun yang bisa ditarik darinya. Itu tidak seperti sepotong bulu yang normal. Jadi jika ada rahasia yang tersembunyi di dalam bulu, Jian Chen sama sekali tidak tahu apa-apa. Lupakan saja, lebih baik lupakan ini sekarang. Akan ada waktu lain di masa depan bagi saya untuk mencari tahu rahasia bulu misterius ini. Mendorong rasa penasarannya, Jian Chen menempatkan potongan bulu kembali ke kantong merah bersama dengan potongan dari penatua kembali ke Space Ring-nya. Space Ring kemudian ditempatkan kembali ke Space Belt-nya juga. Karena Jian Chen tidak bisa mengetahui misteri di balik potongan-potongan bulu,
dia tidak ingin mengeluarkan energi mental tambahan untuk tinggal di tempat seperti itu untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal itu. Segera setelah Space Belt tua itu mencari-cari sekali lagi. Akhirnya, dengan satu tampilan terakhir, Jian Chen tidak menemukan harta berharga lainnya, jadi dia membuangnya. Bersihkan tangannya, Jian Chen meninggalkan area tanpa melihat ke belakang. Setelah beberapa hari, Jian Chen terus menemukan dan menangkap kelompok tentara bayaran yang datang melewatinya. Jumlah inti monster yang ada padanya dapat dikatakan berjumlah banyak, dan setiap kali dia melihat sekelompok tentara bayaran yang dia temukan menarik, dia akan membiarkan mereka pergi. Bagi mereka yang tidak suka diajak bicara, dia akan membunuh mereka. Dalam beberapa hari itu, jumlah tentara bayaran yang terbunuh oleh Jian Chen tidak dapat dihitung, dan jumlah mayat yang berserakan di Magical Beast Mountain Range sangat besar. Aroma darah dan kematian tercium di seluruh pegunungan, seolah-olah aroma darah menutupi seluruh area seperti lautan. Tak perlu dikatakan bahwa banyak orang tergoda oleh hadiah 10.000 koin ungu oleh klan Tianxiong. Kali ini, ada banyak ahli Saint Master di dalam pegunungan bersama dengan beberapa Great Saint Master yang kuat. Tidak termasuk belati yang memegang sesepuh Jian Chen pertama kali bertemu, ada 4 Great Saint Master lain yang dia temui. Bahkan ada 2 Great Saint Master yang telah menemukan Jian Chen bersama dengan 30 ahli Great Science dan Saint Master. Pertarungan khusus itu sangat sengit. Pada akhirnya, Jian Chen telah mengeluarkan kekuatan yang sangat besar untuk membunuh 2 Great Saint Master itu, dan banyak dari Great Science dan Saint Master lainnya terbunuh oleh Jian Chen. Jian Chen membayar pertempuran dengan berbagai luka yang diderita di tubuhnya, dan ketika sejumlah tentara bayaran telah melarikan diri darinya, Jian Chen tidak berdaya untuk mengejar mereka. Karena Jian Chen bisa menggunakan Saint Force cahaya dengan cara yang sama seperti Saint Radiant Saint bisa. Dia tidak takut cedera, dan begitu banyak luka di tubuhnya sembuh tanpa jejak dalam waktu kurang dari 2 jam. Meskipun pertempuran itu sangat sengit, Jian Chen telah mendapatkan hadiah yang sama berlimpahnya. 2 Great Saint Master memiliki total 100 core monster. Ada sangat sedikit kelas 2 monster cores dan jumlah yang sangat besar dari monster core 3. Bahkan ada 2 kelas 4 monster cores yang tersimpan di dalamnya. Meskipun jumlah core monster yang dia kumpulkan dari 2 Great Saint Master adalah jumlah yang besar, tentara bayaran Great Saint dan Saint Master yang menyertai keduanya hanya memiliki total 30 core monster. Mereka pasti berasal dari kelompok tentara bayaran yang sama dan memberikan mayoritas core monster mereka kepada 2 Great Saint Master. Great Saint Master lain yang dia temui tidak memiliki kelas 4 monster cores, tetapi dia memang memiliki kelas 3 monster cores yang layak. Dibandingkan dengan pertemuan pertama, hanya ada 20 kelas 3 monster cores dan 30 kelas 2 monster cores. Great Saint Master terakhir yang ditemuinya sangat menyedihkan. Jian Chen hanya bisa mengumpulkan 5 core 3 monster cores dan 1 core 2 monster core. Meskipun dia adalah seorang guru suci yang agung, dia mungkin juga dianggap sebagai seorang guru suci yang berpengalaman. Sekarang setelah terobosan Jian Chen ke tingkat Saint Master, kemampuan bertarungnya telah ditingkatkan. Terhadap ahli Great Saint Master, dia sudah memiliki kemampuan untuk membunuh mereka, selama dia tidak menemukan peak Great Saint Master atau yang memiliki Saint Force yang dikaitkan. Jian Chen tidak perlu takut akan konsekuensi pertempuran melawan satu. Setelah beberapa hari ini membunuh tentara bayaran, selain dari 2 Great Saint Master yang telah menyebabkan banyak luka padanya, Jian Chen tidak terlalu terluka parah terhadap orang lain. Setelah pembantaian tanpa pandang bulu ini, nama menakutkan Jian Chen telah menyebar luas bahkan keluar pegunungan di mana banyak tentara bayaran telah mulai menyebarkan berita bahkan lebih jauh lagi. Pada titik ini, Wake City bukan satu-satunya daerah yang memiliki pengetahuan tentang Jian Chen, bahkan kota-kota sekitarnya tahu nama menakutkan Jian Chen. Mendengar desas-desus terbang tentang banyak tentara bayaran masih melakukan perjalanan dari jauh ke pegunungan Magical Beast Mountain.
Banyak tentara bayaran yang ingin menangkap Jian Chen secara bertahap meninggalkan upaya mereka. Setiap hari banyak tentara bayaran pengecut terlihat mundur dari pegunungan dan meninggalkan perburuan. Meskipun memiliki banyak tentara bayaran mundur dari pegunungan, masih ada banyak kelompok tentara bayaran yang lebih kuat yang tetap berada di dalam area. Setelah tentara bayaran yang lebih lemah pergi, tidak ada banyak orang yang tersisa dibandingkan dengan ketika perburuan telah dimulai. Tetapi semua anggota yang tersisa setidaknya dari tingkat Saint Master. Setelah sejumlah besar tentara bayaran telah meninggalkan Magical Beast Mountain Range, daerah itu menjadi damai sekali lagi dibandingkan dengan suasana kacau ketika semua orang ingin menangkap Jian Chen. Bahkan tentara bayaran yang awalnya ada di sana untuk berburu dan membunuh binatang ajaib karena inti monster mereka diusir dari daerah itu untuk menghindari masalah. Sekarang bahkan ada lebih sedikit orang daripada sebelumnya. Jian Chen mengambil inisiatif alih-alih tetap pasif untuk menemukan tentara bayaran yang tersisa. Mengenai tentara bayaran yang dia temukan, dia masih menggunakan filosofi yang sama yang selalu dia miliki. Jika mereka menyerahkan inti rakasa mereka, maka dia akan membiarkan mereka pergi tanpa bahaya tanpa kecuali. Tetapi bagi mereka yang terlalu keras kepala untuk mendengarkan dan masih ingin menangkapnya, Jian Chen akan membunuh mereka tanpa kecuali. Di dalam langit yang tak berawan, matahari yang ganas menjulang di atas kepala dengan sinar cahayanya yang tajam menusuk bumi di bawah hampir seolah-olah meletakkan karpet berwarna keemasan di atasnya. Karena cuaca musim panas baru-baru ini, matahari menjadi sangat panas. Di hutan subur pegunungan Magical Beast Mountain, itu hampir seperti bagian dunia yang terisolasi. Ada pohon di setiap arah hutan yang menghalangi sinar matahari dan cahayanya. Seringkali, daun pohon bergoyang tertiup angin bersama dengan rumput tinggi di bawahnya. Sementara area luarnya panas, hutan di dalam pegunungan Magical Beast Mountain agak dingin. Di suatu tempat di dalam pegunungan, 10 tentara bayaran duduk melingkar dengan api unggun di tengah. Berduri di atas api adalah beberapa potong daging binatang ajaib yang perlahan-lahan karamel dan meneteskan jus mereka ke api di bawah dengan suara mendesis sesekali. Meskipun 10 tentara bayaran ini sedang duduk, tinggi dan tinggi badan mereka tidak tersembunyi sama sekali. Masing-masing dari mereka mengenakan lapisan tipis kulit binatang yang memiliki beberapa goresan dari duri dan onak hutan. Kapten, ada banyak tentara bayaran yang telah meninggalkan pegunungan dengan tidak banyak orang yang tersisa. Pada saat yang sama, kekuatan Jian Chen telah jauh melampaui harapan kami. Hanya beberapa hari yang lalu saya mendengar bahwa beberapa Great Saint Master meninggal di tangannya juga. Saya pikir itu akan menjadi yang terbaik yang kita menyerah pada misi ini. Salah satu tentara bayaran berkata. Chapter 157. Haruskah kita? Tepat ketika salah satu tentara bayaran ini selesai berbicara, yang lain berbicara, itu benar, Kapten. Meskipun kami belum menemukan Jian Chen, di jalan kami sudah melihat lebih dari 100 mayat. Setelah melihat lebih dekat, kebanyakan dari mereka nampak sebagai teman dekat dalam Wake City yang semuanya berada di atas level Saint Master. Jika Jian Chen dapat membunuh sekelompok ahli Saint Master, maka kekuatannya sendiri harus setidaknya dari Saint Master. Bahkan jika kita berhadapan dengannya, itu tidak dijamin bahwa kita akan menangkapnya tanpa kehilangan atau korban serius. Aku takut bahkan kehancuran total kita mungkin menjadi hasil yang mungkin. Mendengar tentara bayaran itu, 10 tentara bayaran lainnya tidak bisa membantu tetapi memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Informasi yang baru ditemukan ini telah membuat kepala mereka pusing ketika mereka menyadari bahwa jika mereka ingin menangkap Jian Chen hidup-hidup dengan kekuatan Middle Saint Master mereka akan membutuhkan lebih banyak upaya daripada yang mereka pikirkan. Setelah semua, dengan formasi mereka mampu melawan Master Saint besar dan berita yang diberikan kepada mereka oleh klan Tianxiong secara eksplisit mengatakan bahwa Jian Chen hanya memiliki kekuatan Saint besar. Paling-paling dia akan berada di level Saint Master.
Jadi pada awalnya, mereka tidak repot-repot menanggapi Jian Chen dengan serius. Namun, sekarang mereka telah berkeliaran di Magical Beast Mountain Range selama beberapa hari. Berita tentang kecakapan luar biasa Jian Chen telah sampai di telinga mereka tentang berapa banyak Great Saint Master telah mati di tangannya. Meskipun mereka tidak percaya pada rumor ini pada awalnya, setelah melihat mayat berserakan dimanapun mereka pergi telah mengguncang kepercayaan diri mereka. Saat ini, 10 tentara bayaran ini dalam posisi canggung di mana sulit untuk membatalkan perburuan. Mereka ingin menangkap Jian Chen, tetapi pada saat yang sama, mereka khawatir akan melawannya. Mereka ingin mundur dari pegunungan, tetapi mereka juga tidak mau menyerahkan 10.000 koin ungu yang begitu menggoda hati mereka. Kapten, kita harus melepaskan misi ini. Fakta bahwa kita telah melihat begitu banyak mayat di jalan kita adalah bukti kekuatan Jian Chen. Jika kita menemukan Jian Chen bahkan dengan jumlah kita masih tidak akan dianggap lawannya dan tidak diragukan lagi akan banyak orang mati di tangannya. Seorang pria parubaya yang terluka berbicara dengan rasa takut yang lazim di matanya. Saya mendukung saran Yun Zibing. Kapten, sementara 10.000 koin ungu bukanlah jumlah kecil dengan cara apapun, tetapi tidak bisa dihabiskan jika kita mati. Jika kita mati di sini, tidak ada gunanya mencari uang atau menikmati kesenangan duniawi lainnya. Orang kecoklatan lain berbicara. Mendengar tentara bayaran ini berbicara, seorang tentara bayaran dengan luka pisau perlahan-lahan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, mari kita turun dari barisan pegunungan ini." Dengan pengumuman itu, setiap tentara bayaran lainnya menghembuskan napas lega saat ekspresi tegang di wajah mereka sedikit mengendur. Sayang sekali kamu tidak bisa berjalan di malam hari. Tiba-tiba, sesaat setelah tentara bayaran dengan gembira bersukacita, suara lain terdengar. Kedatangan baru suara itu menyebabkan setiap tentara bayaran menjadi kaku. "Siapa di sana? Keluar!" Tentara bayaran yang terluka memanggil ketika dia berdiri. Pada saat yang sama, 10 tentara bayaran lainnya perlahan berdiri juga menatap dengan hati-hati pada daerah berbahaya di sekitar mereka. Tiba-tiba, seseorang yang mengenakan kulit perlahan keluar dari balik pepohonan. Orang ini memiliki rambut hitam panjang dengan sepotong rumput tinggi menjaganya tetap di tempatnya. Ada noda di seluruh kulitnya saat dia berjalan maju, tetapi tidak ada yang bisa membedakan siapa dia. 10 tentara bayaran secara kolektif melihat orang yang memakai kulit binatang bersembunyi saat pisau bayaran itu berteriak, "Siapa kamu?" Orang yang memakai kulit binatang mulai tersenyum dengan bayang-bayang malam masih menutupi seluruh wajahnya. Tetapi senyum itu bisa terlihat jelas. "Aku orang yang kamu cari." Bingung, tidak ada tentara bayaran yang bisa bereaksi terhadap pengumuman ini selain wajah mereka pucat tiba-tiba. Kamu, mungkinkah itu Jian Chen?" Seorang pria tergagap. Ada ekspresi panik yang telah melampaui wajahnya. Orang yang memakai kulit binatang itu menganggukkan kepalanya perlahan sambil tersenyum. "Itu benar, aku Jian Chen." Ada ekspresi ajaib di wajah tentara bayaran saat mereka melihat Jian Chen yang balas menatap mereka. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa orang yang telah mereka cari selama ini akan tiba-tiba muncul tepat di depan mereka tepat ketika mereka memutuskan untuk mundur dari pegunungan Magical Beast Mountain. Jika Jian Chen muncul beberapa hari yang lalu, 10 tentara bayaran ini akan sangat senang melihatnya dan tidak akan ragu-ragu. Tapi sekarang, pada saat ini, ada gelombang penderitaan yang menimpa hati mereka. "Serahkan semua core monster yang kamu miliki dan kamu bisa pergi. Kalau tidak, Anda akan mati di sini. Saya akan memberi Anda beberapa saat untuk mempertimbangkan pilihan Anda." Jian Chen berbicara. Nada suaranya tenang secara tidak wajar. Tetapi ketika tentara bayaran ini mendengarnya berbicara, hati mereka semua menjadi berat. 10 tentara bayaran saling memandang ketika pemimpin itu berbicara. "Yang mulia Jian Chen, saat Anda membuka mulut, Anda ingin kami melepaskan core monster kami, bukankah itu terlalu banyak? Lagi pula,
Core monster ini didapat setelah kerja keras dan mempertaruhkan nyawa kita untuk mendapatkan satu inti monster lagi. Katanya dengan keengganan, tepat setelah mendengar desas-desus tentang Jian Chen yang membunuh beberapa ahli Great Saint Master, pemimpinnya menyerah melihat Jian Chen sebagai musuh. Jian Chen tertawa, "Saya tidak peduli untuk itu. Waktu Anda sudah habis sekarang, jika Anda tidak menyerahkan inti monster Anda, maka jangan salahkan saya untuk apa yang terjadi selanjutnya." Mendengar ini, 10 tentara bayaran semua menjadi tidak bahagia. Pemimpin itu ragu-ragu hanya sesaat sebelum melangkah maju. "Yang mulia Jian Chen, jika Anda bisa mengalahkan saya dalam 5 langkah, maka saya akan menyerahkan core monster kami. Kalau tidak, kita hanya akan menemui jalan buntu." Mata Jian Chen berkedip berbahaya sejenak saat dia melihat pemimpinnya. "Baiklah, aku akan mengalahkanmu dalam 5 gerakan." Dalam sekejap, sejumlah besar Saint Force muncul di tangannya saat pedang perak muncul. Semua orang mundur, pria paruh baya itu melambaikan Saint Weaponnya sendiri, siap menebas Jian Chen dengan kekuatan pedang 2 tangannya. Chapter 158. 3 Gerakan. Melihat Jian Chen dan pemimpin mereka mengacungkan senjata mereka, tentara bayaran lainnya mulai bergerak kembali untuk menonton pertarungan keduanya. Tentara bayaran yang terluka mencengkeram Saint Weaponnya saat dia menatap tajam pada Jian Chen. Wajahnya sangat serius. Apakah dia bisa menjaga inti monsternya atau tidak, akan ditentukan oleh pertempuran ini. Meskipun mustahil bagi Great Saint Master untuk mengalahkan Peak Saint Master dalam 5 gerakan, persetujuan Jian Chen untuk duel ini telah menyegarkan keberanian tentara bayaran. Tanpa ragu-ragu dalam langkahnya, dia termotivasi untuk mencoba dan menyelesaikan tugas. Untuk pria paruh baya ini, jumlah tekanan padanya sangat besar. Sayangnya, masih ada sedikit kekhawatiran di dalam hatinya. Dengan persetujuan sederhana Jian Chen untuk duel ini, akankah dia mencoba dan menghilangkannya karena diberi kesempatan? Mengetahui kemungkinan ini, dia masih tidak berani menyuarakan pikirannya. Dia harus mencobanya. Meskipun benar dia ingin menyelamatkan inti monsternya, dia juga ingin menguji kekuatan Jian Chen. Melihat betapa muda dia tidak tahu bagaimana dia bisa sekuat yang dikatakan rumor. Bagaimana mungkin seseorang yang baru berusia di atas 20 tahun dapat membunuh seorang ahli Saint yang hebat? Wajah pemimpin mengeras menjadi ekspresi serius sementara Jian Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Ayo." Menghindari kesopanan, Saint Force di sekitar pedang besar tentara bayaran meledak dengan intensitas saat ia menyerbu ke arah Jian Chen. Tubuh Jian Chen menghilang menjadi kabur saat dia bergegas menuju pria itu dengan pedang angin ringan siap menusuknya dalam sinar cahaya perak yang cemerlang. Melihat pedang Jian Chen menghilang, murid tentara bayaran itu terkejut karena dia tiba-tiba mengayunkan pedang besarnya ke tempat dia pikir pedang angin ringan akan muncul. Ding! Suara baja yang menyerang baja bisa terdengar saat kedua Saint Weapons terjerat dalam kebuntuan yang sengit. Gelombang Saint Force meledak dari pedang dan menyapu daerah itu seperti galestorm. Sama seperti Saint Weapons bertabrakan satu sama lain, wajah tentara bayaran mulai berubah saat matanya melebar karena terkejut. Pedang yang kelihatannya ramping dan tipis itu mengandung Saint Force dalam jumlah yang tidak proporsional, menyebabkan pedang besarnya gemetaran dan lengannya mati rasa. Untuk berakhir di jalan buntu melawanku dengan pedang satu tangan yang tipis, kelihatannya rumor itu tidak seposos yang kukira. Tentara bayaran bergumam pelan, sama seperti tentara bayaran itu berpikir untuk dirinya sendiri. Serangan kedua sudah datang pada kecepatan yang lebih cepat daripada yang pertama. Menjadi lebih serius dari sebelumnya, tentara bayaran itu nyaris tidak diberi cukup waktu untuk bereaksi terhadap pedang Jian Chen. Mencoba menahan sensasi mati rasa di lengannya, dia mengangkat pedangnya secara horizontal untuk memblokir Lightwind Sword. Saat pedang angin ringan menusuk pedang besar itu, sejumlah besar kekuatan yang ditransmisikan melalui pedang ke tentara bayaran di belakangnya yang terpaksa mundur beberapa langkah.
Adapun pedang di tangannya, itu mulai bergetar dan bergetar di bawah tekanan. Kamu sudah kalah. Tepat ketika tentara bayaran akhirnya mendapatkan kembali kestabilannya, suara lain datang dari belakang. Sambil berputar-putar, wajah pria itu menjadi pucat dan keringat mulai berkumpul di dahinya ketika dia melihat apa yang ada di belakangnya. Menunjuk tepat di belakangnya adalah pedang yang luar biasa tipis yang hanya beberapa sentimeter jauhnya dari tubuhnya. Ujung pedang itu sudah menunjuk lurus ke tenggorokannya. Wajah pria itu menjadi lamban ketika dia melihat pedang yang mengancam untuk menusuk tenggorokannya dengan tak percaya. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkannya. Pada pengungkapan mendadak ini, 10 tentara bayaran lainnya di belakang kedua pejuang itu juga terlihat tidak percaya. Mata mereka menunjukkan pandangan lamban ketika mereka melihat pedang dengan tenang menunjuk ke leher pemimpin mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan sesuatu. Ini adalah langkah ketiga, kamu telah kalah. Mengambil kembali Lightwind Sword, Jian Chen menatap tentara bayaran dengan wajah tenang. 3 gerakan, Jian Chen hanya menggunakan 3 gerakan untuk mengalahkan Pixane Master. Pemimpin dengan cepat menatap Jian Chen dengan wajah ketakutan. Menelan, suaranya mulai tergagap ketika dia berkata, sungguh fak. Pedang cepat, Jian Chen tertawa samar. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Ketakutan di mata pemimpin dengan cepat tenang saat dia melihat Jian Chen. Meskipun Jian Chen benar-benar tertutup oleh kotoran, tentara bayaran bisa melihat betapa mudanya Jian Chen. Pria itu menyerap pedangnya kembali ke tubuhnya dan menangkupkan kedua tangannya. Aku berterima kasih pada yang terhormat atas rahmatnya. Kemudian berbalik untuk berjalan kembali ke tentara bayaran lainnya. Dia berbicara dengan suara rendah, semua orang mengambil semua inti rakasa kamu. Mendengar ini, semua tentara bayaran ragu-ragu sejenak sebelum menerima hasil ini. 10 itu menarik inti monster di dalam Space Belt mereka satu persatu. Setelah menyaksikan pemimpin mereka bertarung dengan Jian Chen, mereka mengerti bahwa dia hanya menginginkan core monster mereka. Tidak membunuh mereka sudah menjadi bantuan besar yang diberikan kepada mereka. Dan jika mereka tidak menyerahkan inti monster, dengan kekuatan Jian Chen, seluruh kelompok tentara bayaran mereka akan dibantai. Jika pemimpin mereka sendiri yang merupakan yang terkuat dari mereka semua bahkan tidak bisa menahan 5 langkah dari Jian Chen, maka mereka tidak memiliki kesempatan. Tentara bayaran yang terluka mengambil tas dari dalam space belt-nya dan mulai menempatkan semua core monster yang ada di dalam tas itu. Kemudian tanpa perintah dari Jian Chen, ia segera mulai mengambil core monster bayaran lainnya dan mengumpulkannya ke dalam tas. Pada akhirnya, dia memberikan tas itu kepada Jian Chen dengan tatapan yang melekat dan berkata, di dalam tas itu semua inti rakasa yang kita miliki. Kantung inti monster ini memiliki sekitar 100 di dalam. Sekitar setengah dari mereka adalah kelas 3 monster cores dan sisanya adalah kelas 2 monster cores dengan hampir tidak ada kelas 1 monster cores. Jian Chen mengambil tas ke tangannya sendiri ke sabuk space-nya dan berkata, saya, Jian Chen, mematuhi janji saya. Anda bebas pergi. Tanpa kata-kata lebih lanjut, tentara bayaran yang terluka membuat tentara bayaran lainnya menjauh dari daerah itu. Melihat kelompok itu menghilang ke cakrawala, Jian Chen menghembuskan udara. Bersandar sembarangan ke pohon di sebelahnya, dia bergumam, beberapa hari terakhir ini begitu berulang. Namun, meskipun begitu melelahkan, saya mendapatkan cukup banyak. Jumlah core monster yang saya peroleh harus cukup untuk memenuhi kebutuhan kultivasi saya untuk waktu yang sangat lama. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus berterima kasih kepada klan Tian Xiong atau membenci mereka. Setelah beristirahat sebentar, Jian Chen berdiri kembali dan berkata, saat ini praktis tidak ada yang tersisa di pegunungan Magical Beast Mountain. Dengan area yang sangat luas untuk dicari, saya terlalu malas untuk mencari di setiap zona. Lupakan saja, aku sudah punya cukup monster inti. Saya akan membiarkan sisanya pergi dan mengolah kekuatan saya sementara itu. Kalau tidak,
Jika saya bertemu beberapa Great Saint Master sekaligus, saya ragu saya akan menjadi lawan bagi mereka. Chapter 159. Terobosan dalam kekuatan. Setelah itu, Jian Chen menemukan sungai berdasarkan ingatannya, dan membasuh semua kotoran di tubuhnya. Dia kemudian mengeluarkan dan kemudian memakai satu set pakaian baru dari Space Belt-nya. Dia telah mengenakan pakaian kasar yang disatukan dari kulit binatang untuk waktu yang cukup lama, jadi ketika dia mengenakan pakaian kain yang lembut, perasaan nyaman langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Jian Chen tampaknya bersenang-senang dalam perasaan hangat yang diberikan kain saat dia merapikannya di tubuhnya. Dalam sekejap itu, kondisi mentalnya yang telah begitu erat melukai beberapa hari terakhir akhirnya rileks. Setelah itu, Jian Chen membunuh binatang ajaib di hutan dan merobek kaki belakang yang besar dan berlemak. Dia kemudian menemukan tempat kering di tanah untuk membuat api dan mulai memanggang daging perlahan-lahan. Setelah mengisi perut kosongnya, Jian Chen mulai menghitung keuntungan dari beberapa hari terakhir. Ketika Jian Chen mengeluarkan semua core monster di Space Belt-nya dan meletakkannya di tanah, mereka membentuk tumpukan yang tingginya sekitar 1 meter. Sejumlah besar monster-monster yang berkumpul bersama-sama mulai bersinar, ketika gelombang kekuatan tersembunyi di masing-masing mulai beresonansi satu sama lain. Melihat ini, hati Jian Chen mulai berpacu. Secara kasar menghitung, Jian Chen menyimpulkan bahwa tumpukan ini memiliki setidaknya 2000 core monster. Sedangkan untuk angka pastinya, tidak mungkin untuk menebak nilai yang akurat tanpa dengan hati-hati membalik-baliknya. Bagaimanapun, kekuatan inti monster tidak terkait dengan faktor lain. Melihat core monster yang berlimpah, Jian Chen tidak bisa menahan senyum dalam kegembiraan. Imbalan dari beberapa hari terakhir benar-benar melimpah, hingga sulit dipercaya. Sejumlah besar core monster sudah cukup bagi Jian Chen untuk berkultivasi cukup lama. Dengan suasana hati yang bersemangat, Jian Chen mengeluarkan 3 Space Belt dan melemparkannya ke samping. Beberapa sabuk luar angkasa ini semuanya telah secara khusus diambil dari tentara bayaran itu dalam persiapan untuk kesempatan mendatang. Segera setelah itu, Jian Chen mulai memisahkan inti monster dari satu sama lain. Setelah 4 jam, Jian Chen akhirnya mengorganisir massa besar berbagai inti monster. Sekarang ada 3 tumpukan di depannya, masing-masing untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ada total sekitar 700 core 1 monster cores, 900 core 2 monster cores, dan 600 core 3 monster cores. Saya tidak membayangkan bahwa saya akan mendapatkan sekitar 2300 core monster beberapa hari terakhir ini. Haha, ini benar-benar jauh lebih baik daripada yang saya perkirakan. Sepertinya saya harus benar-benar berterima kasih kepada klan Tianxiong. Saya harus berterima kasih kepada mereka atas kesempatan besar yang mereka berikan kepada saya. Jian Chen tertawa pada dirinya sendiri ketika dia melihat semua inti monster. Jian Chen kemudian menempatkan setiap kelompok core monster ke Space Belt yang berbeda. Dia kemudian kembali ke gua tempat tinggalnya selama beberapa saat. Setelah menutup pintu masuk, ia kembali berkultivasi. Gua itu begitu gelap sehingga dia bahkan tidak bisa melihat tangannya sendiri. Jian Chen duduk di sana bersila, seperti patung yang tidak bergerak. Jika bukan karena suara napasnya yang samar, orang mungkin akan salah mengira dia sebagai patung hidup. Saat Jian Chen terus menyerap energi dari dalam inti rakasa, Saint Force dalam dirinya terus tumbuh lebih kuat. Setelah menjadi Saint Master, permintaan yang dibutuhkan untuk kultivasi tidak hanya meningkat, tetapi kecepatan penyerapan Jian Chen juga meningkat 2 kali lipat. Sebelum menjadi Great Saint, ia perlu mengonsumsi 3 monster inti kelas 3 dalam satu malam, yang berarti ia mengonsumsi hampir 10 monster inti kelas 3 selama sehari berkultivasi tanpa henti. Sekarang kecepatan penyerapannya lebih cepat. Jumlah inti monster yang perlu diserap Jian Chen dalam semalam adalah 6-7.
Berdasarkan ini, ia akhirnya mengkonsumsi sekitar 20 monster inti kelas 3 dalam sehari. Meskipun jumlah kelas 3 monster cores yang harus dia konsumsi adalah jumlah yang menakutkan, Jian Chen tidak peduli sama sekali tentang kurangnya core monster. Tidak hanya dia memiliki ratusan cores rakasa kelas 3 di sabuk angkasa, dia juga berada di pegunungan Magical Beast Mountain. Dia bisa memasuki daerah yang lebih dalam dan membunuh kelas 4 Magical Beast kapan saja dia mau. Kelas 4 monster cores mengandung energi yang sangat besar, dan jauh melebihi yang ada di kelas 3 monster cores. Di dunia luar, nama Jian Chen, serta semua yang telah dilakukannya di pegunungan Magical Beast Mountain, saat ini tersebar di mana-mana. Saat ini terjadi, Jian Chen sedang duduk bersila di dalam gua yang gelap, dengan rajin meningkatkan kekuatannya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Dalam tahun ini, keributan yang disebabkan oleh Jian Chen di dunia luar secara bertahap diselesaikan. Wake City sudah lama pulih ke cara aslinya. Tidak ada perbedaan besar antara sekarang dan tahun lalu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa klan Tianxiong kota Wake telah mati. Jauh di dalam pegunungan Magical Beast, tidak ada tanda-tanda orang. Kelas 4 Magical Beast berkeliaran di sekitar area sesuka mereka, dan itu bukan area yang bisa dilewati orang. Di area ini, seseorang bisa pergi selama setengah bulan tanpa melihat jejak manusia. Ini adalah kejadian yang sangat umum. Saat ini, kabut hijau hitam perlahan naik di dekatnya. Aroma daging panggang dihembuskan ke udara oleh angin, perlahan-lahan menyebar ke segala arah. Sosok pemuda yang mengenakan kapas bisa dilihat duduk bersila dengan api unggun tepat di depannya yang terbakar terang saat sepotong daging binatang ajaib dimasak di atas api. Pemuda ini terlihat tidak lebih dari 20 tahun dengan rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda dengan sepotong rumput. Pemuda ini sangat tampan dengan fitur wajah tanpa cacat bersama dengan tampilan lembut namun seperti rocklight. Di wajahnya yang tenang ada wajah penuh pesona yang praktis bisa membunuh wanita manapun di dunia. Pemuda ini adalah Jian Chen. Dalam 1 tahun ini, Jian Chen sama sekali tidak meninggalkan Magical Beast Mountain Range. Setelah 1 tahun menggunakan inti monster dari tentara bayaran, praktis tidak ada lagi kelas 3 monster core yang tersisa. Hanya core 1 dan 2 monster cores yang tersisa. Dalam 1 tahun itu, semua inti rakasa kelas 3 benar-benar habis, dan Jian Chen hanya bisa menggunakan kelas rakasa kelas 4. Tak lama kemudian, bahkan kelas 4 monster cores habis, menyebabkan Jian Chen pergi ke kedalaman pegunungan untuk berburu dan membunuh binatang ajaib kelas 4 sebelum terus berkultivasi. Berkali-kali, Jian Chen terus berkultivasi menggunakan core monster selama 1 tahun penuh. Jian Chen sudah lama meninggalkan tingkat Saint utama dan mencapai tingkat Saint puncak. Kekuatannya telah mencapai titik di mana bahkan membunuh kelas 4 Magical Beast tidak masalah sama sekali. 1 tahun telah lewat, seberapa cepat waktu berlalu. Sepertinya saya harus keluar dan berjalan-jalan sekarang dan menstabilkan kekuatan saya. Setelah menggunakan core monster untuk mengolah, hanya sedikit sisa sifat kacau dari energi core monster yang tersisa. Jian Chen bergumam pada dirinya sendiri di depan api unggun. Setelah makan kenyang, Jian Chen memadamkan api sebelum menuju keluar dari kedalaman pegunungan Magical Beast Mountain. Dia sudah berencana meninggalkan pegunungan sejak lama, jadi dia telah menyiapkan beberapa monster cores kelas 4 untuk diolah nanti. Magical Beast kelas 4 jarang berkeliaran di sekitar jantung pegunungan Magical Beast. Jadi umumnya lebih damai daripada lapisan luar karena kelas 4 Magical Beast juga tidak biasa seperti Magical Beast kelas 1 atau 2. Dalam hal ini, menemukan Beast Magical kelas 4 bukanlah tugas yang mudah, dan menemukan Beast Magical kelas 3 akan lebih mudah. Tepat saat Jian Chen berjalan keluar dari hutan dengan hati-hati, tiba-tiba, suara besar meledak dari belakangnya. Menatap ke arah di mana telinganya bergetar,
Jian Chen memperhatikan bahwa tanah tempat dia berdiri mulai bergetar sedikit juga. Chapter 160. Penampilan binatang ajaib kelas 5. Jian Chen langsung menjadi serius saat mendengar surga yang tiba-tiba bergetar gemuruh. Melihat ke arah teriakan itu, dia berpikir pada dirinya sendiri. Agar raungan sederhana memiliki efek yang kuat, ini pasti Beast Magical Peak kelas 4. Sama seperti Jian Chen memiliki pemikiran ini, gelombang energi yang sangat kuat membuat jalan menuju padanya. Gelombang energi ini sangat kuat sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang saat menyebar ke udara dan menyebabkan kekacauan. Banyak pohon tinggi kuno perlahan-lahan ditarik ke arah sumber energi saat itu membanjiri apapun di langit. Jian Chen tumbuh lebih khusyuk saat dia merasakan perubahan suasana yang ekstrim ini. Dia awalnya terkejut oleh gelombang energi yang datang padanya, tapi sekarang dia terpana dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, dengan kekuatan ini, itu mungkin juga menjadi binatang sihir kelas 5. Penyebaran gelombang energi sangat cepat. Dalam sepersekian detik itu telah mencapai tempat Jian Chen berdiri. Tetapi pada saat itu, energi sudah mulai berkurang dalam kekuasaan sebelum menjadi tidak lebih dari peluit yang kuat melalui telinganya saat lewat. Pakaian Jian Chen ditiup sedikit bersamaan dengan rambut hitam panjangnya yang mulai melayang tertiup angin. Deru marah dari binatang ajaib terus terdengar di seluruh area dengan suara ledakan. Gelombang energi secara bersamaan terus menimbulkan kekacauan di tanah dengan mengguncangnya. Wajah Jian Chen tumbuh serius saat dia mendengar dua raungan yang berbeda. Matanya menunjukkan sedikit kejutan ketika dia bergumam, sepertinya ada dua kelas 5 Magical Beast saling bertarung. Jian Chen kemudian segera berlari ke arah raungan. Menyusul setelah kerusakan dari gelombang energi, Jian Chen dengan cepat melakukan perjalanan ke tempat pertarungan itu berlangsung. 500 meter di depan Jian Chen adalah dua kelas 5 Magical Beast bertarung dengan intens satu sama lain. Setiap kali mereka bentrok, gelombang energi yang kuat melonjak ke segala arah. Bahkan tanah sudah mulai dipenuhi dengan lubang ketika dua binatang ajaib bertarung satu sama lain. Kawahnya beberapa meter. Pohon-pohon di dekatnya tumbang dan dibuang dan beberapa bahkan dikirim terbang jauh ke langit dengan rumput tinggi menjadi tidak lebih dari bubuk halus. Bersembunyi 500 meter untuk menghindari terlihat oleh dua Beast Magical kelas 5, Jian Chen berdiri di semak-semak dan menyaksikan binatang-binatang itu bertarung dengan mata penuh perhatian. Meskipun dua binatang ajaib bergerak dengan kecepatan cepat, Jian Chen bisa dengan jelas melihat detail menit pertarungan mereka. Di antara dua binatang ajaib yang bertarung, satu memiliki warna gelap seperti malam dan tubuh seukuran sapi. Namun, di bagian belakang pundaknya ada sepasang sayap yang sama gelapnya. Di sisi lain ada seekor anjing putih kecil bersalju seperti binatang ajaib. Meskipun dua binatang ajaib itu ukurannya benar-benar berbeda, intensitas di mana mereka bertarung adalah sama. Kamu, geraman marah terus mengalir dari mulut mereka seperti peluru energi yang berdesir di udara. Begitu raungan meninggalkan mulut binatang buas ajaib, udara bergetar dengan getaran dan menyebabkan setiap suara lain di daerah itu tenggelam. Ini benar-benar kekuatan kelas 5 Magical Beast. Jian Chen berkomentar saat mengamati dua pertempuran binatang ajaib. Seluruh tubuhnya berdiri kokoh di tempat meskipun tanah bergetar di bawahnya. Namun dia takut mendapatkan perhatian dari dua binatang ajaib dan mengundang masalah yang tidak diinginkan. Meskipun kekuatan Jian Chen saat ini dari Saint Peak Saint Master dan tidak takut pada Peak Magical Beast Peak 4, Jian Chen tidak sepenuhnya yakin bahwa ia bisa melarikan diri dari dua Magical Beast kelas 5 setelah menunjukkan kekuatan ini. Meskipun kelas 5 Magical Beast hanya memiliki perbedaan satu tingkat dengan binatang ajaib kelas 4, di antara celah ini adalah seperti celah yang memisahkan langit dan bumi. Dua binatang ajaib terus berjuang selama lebih dari setengah hari sebelum geraman mereka akhirnya mulai melemah. Pada saat ini,
Keduanya memiliki bekas luka dan luka di seluruh tubuh mereka dan hampir tidak mampu berdiri. Perut mereka bergerak naik turun saat mereka mencoba bernapas dengan cara yang panik. Melihat adegan yang menyedihkan, Jian Chen tidak bisa tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Menilai dengan ini, kedua belah pihak sudah berada di jalan buntu yang tidak menguntungkan. Mereka bahkan tidak punya energi untuk berdiri dan benar-benar kelelahan. Jian Chen tiba-tiba merasakan gelombang kepercayaan. Bahkan darah dalam dirinya tampak mendidih sebagai antisipasi saat jantungnya mulai berdebar. Jian Chen berbaring di tanah dengan ekspresi ragu-ragu menghiasi wajahnya. Berdebat sengit dengan dirinya sendiri, dia akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Menggigit bibirnya, dia berdiri ke tanah dan dengan cepat berhasil sampai ke tempat binatang buas itu berada. Kedua binatang ajaib akhirnya menyadari bahwa Jian Chen dengan cepat mendekati dan jadi mereka mengeluarkan satu raungan lagi yang marah. Mata mereka melintas berbahaya pada Jian Chen tetapi selain itu, mereka tidak bisa melakukan hal lain. Persis ketika dia berada dalam jarak 100 meter dari keduanya, Jian Chen tiba-tiba berhenti ketika wajahnya menjadi serius secara tidak wajar. Meskipun binatang ajaib di depannya terluka, itu tidak membuat Jian Chen tidak terlalu berhati-hati. Perlahan berjalan ke depan, Jian Chen maju selangkah demi selangkah menuju 2 kelas 5 Magical Beast. Pada saat yang sama, pedang angin ringan muncul di dalam tangannya dengan cahaya kabur yang mengelilingi pedang seolah menelannya. Kelas 5 Magical Beast semua memiliki kecerdasan yang baik. Mereka sudah lama menyadari apa yang coba dilakukan Jian Chen. Dengan raungan mengancam lainnya di Jian Chen, mereka memperingatkannya untuk tidak mendekat. Jian Chen tidak memedulikan raungan marah dari binatang ajaib dan dengan hati-hati mendekati dan mendekat kepada mereka. Pada saat yang sama, Jian Chen ingin menagih binatang buas ajaib untuk membunuh mereka. Tetapi demi kesehatannya sendiri, ia harus lebih berhati-hati. Setelah semua, ini adalah Beast Magical kelas 5, bukan Beast Magical kelas 4. Bersambung ke chapter 161. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.